Valerie, menurutmu hari ini kamu masih bisa kabur? Majulah sekaligus. Maksudmu 8 orang itu hajar kamu? Valerie, keluarga Lisa itu punya perusahaan, sedangkan keluargamu cuma jualan ikan. Kalau kamu nggak usik dia, kenapa dia harus ganggu kamu? Aku malas debat sama kamu. Tunggu ibumu datang saja. Yang datang hari ini ayahku. Ayahmu? Dasar bocah sialan, sejak kapan kamu punya ayah? Halo, Bu Guru. Aku Arthur Morgan, ayahnya Valerie. Morgan? Dia ikut nama keluarga ibunya. Pak Arthur, kami memanggil Bapak hari ini karena Valerie di sekolah terlibat perkelahian. Sekarang dia sudah kelas 3 SMA. Maaf, Bu Guru. Tadi yang kudengar itu, mereka yang mukul Valerie duluan. Kalian keluar dulu. Pak Arthur, masalah ini nggak mungkin cuma salah satu pihak. Kenapa mereka nggak mukul orang lain? Harusnya coba introspeksi diri dulu, iya kan? Meski mereka salah karena mukul orang, apa Valerie beneran nggak salah? Oh! Kamu mau ngapain? Tolong! Dia memukulku! Kalau gitu kasih tahu aku, kenapa aku nggak mukul orang lain dan cuma mukul kamu? Telepon polisi. Habis itu belajarlah yang benar. Nanti malam ikut aku pulang. Aku nggak mau. Itu bukan rumahku. Nama keluargaku Thorn, bukan Morgan. Kamu nggak punya pilihan. Nanti malam ada yang jemput kamu. Wah, Valerie, kamu kira urusan ini selesai begitu saja? Kenapa? Masih mau dipukuli lagi? Wah, mafia ya? Valerie, ayo masuk mobil. Kenapa? Kamu nggak mau ke keluarga Morgan? Ke Julian. Tahun ini umurku 18. Arthur punya uang dan kekuasaan. Dia juga mafia. Dia sudah lama tahu keadaanku dan ibuku. Tapi dia nggak pernah peduli. Tapi hari ini dia tiba-tiba muncul buat nolong aku. Bahkan bikin keributan sebesar ini. Menurutku, dia cuma mau bikin aku utang budi sama dia. Menarik. Lanjutkan. Arthur sudah jadi bos mafia bertahun-tahun. Banyak orang mau cari muka sama dia. Jadi nggak mungkin butuh aku. Makanya menurutku dia lagi kena masalah. Dan masalah itu cuma bisa diselesaikan sama anak kandungnya. Tapi dia nggak tega korbanin anak-anak sahnya sendiri. Makanya dia cari aku, si anak di luar nikah ini. Benar kan? Kamu menebak semua ini sendirian. Terus, kenapa kamu tetap datang? Aku mau imbalan besar dari Arthur. Arthur, kalau kamu
Mau memanfaatkanku, aku bakal peras uang dan kekuasaanmu. Aku juga ingin kamu bayar perbuatanmu padaku dan ibuku. Heh, nggak mau nyapa pas lihat aku. Apa? Kamu pikir kamu itu ahli waris? Biar ku beritahu, kamu cuma brengsek dari seorang pelacur. Sebaiknya kamu tahu diri. Apa yang kamu lakukan? Ini keluarga Morgan. Kalau berani sentuh aku, ayahku gak bakal biarkan kamu lolos. Jadi dia belum paham situasinya. Arthur memohon padaku untuk kembali. Kalaupun aku memukulnya, apa yang bisa dia lakukan? Hebat! Jalang, Aku baru memberinya pelajaran tapi lupa mengurusmu ya? kamu. Arthur, sepertinya keluargamu gak menyambutku. Kalau begitu aku pergi. Dasar brengsek. Apa? Kamu harap ayah bakal menahanmu? Baguslah kamu tahu diri. Sekarang keluar. Arthur butuh bantuan dariku. Jadi, dia pasti bakal menahanku. 3, 2, 1. Tunggu. Valerie, karena kamu udah pulang. Kamu sekarang bagian dari Morgan. Kamarmu sudah disiapkan. Harper, antar dia ke atas. Ayah, Ayah, dia. Arthur, dulu aku bisa anggap dia nggak ada. Tapi hari ini kamu bawa dia ke rumah. Dia bahkan pukul Harper. Kamu... Victoria, aku nggak pernah anggap dia anakku. Aku bawa dia pulang kali ini cuma karena dia berguna buatku. Kalau tugas dariku ini udah selesai, kamu bisa lakuin apapun ke dia. Maksudmu urusan dengan Tuan Hughes? Biarkan saja dia sombong sebentar lagi. Setelah masalahnya selesai, aku bahkan bikin mereka berdua menderita. Dengar ya Valerie, jangan pikir cuma karena ayah nggak hukum kamu tadi kamu bisa sok berkuasa. Percaya atau enggak, kalau aku teriak sekarang dan pura-pura kamu dorong aku, ayah dan ibu bakal langsung datang. Kamu mau acting? Sini biar aku bantu. Kamu gila! Bukannya kamu mau fitnah aku? Buat apa pakai acting? Dibikin nyata aja sekalian. Valerie, apa-apaan kamu? Harper, kamu nggak apa-apa? Dasar jalang, Valerie! Valerie, mati kamu! Ibu, ayah! Ayah, aku tadi cuma diam aja dan tiba-tiba dia menyiramku dan bahkan pukul kakak. Pelacur kecil ini sombong banget ya. Lihat apa yang dia lakuin ke Harper ya. Benar, kalau dia dibiarkan tinggal di sini, dia bakal bikin kekacauan besar. Diam kalian semua. Pilih kamar aja, kalian gak becus. Kalian cuma bikin masalah sepanjang hari. Arthur bahkan bisa menoleransi ini. Yang dia mau dariku pasti sangat penting. Sekalian aja aku pancing terus dan uji batas kesabarannya. Sudah cukup, nggak usah repot pilih kamar buatku. Kurasa kamar ini lumayan bagus. Jangan! Punyaku sekarang. Itu kamarku! Sialan kamu, kubunuh kamu! Harper, Valerie baru pulang. Kalau dia suka, biarkan dia tinggal di sini dulu. Ayah mau aku kasih kamar ke brengsek itu.
Arthur, dia sudah keterlaluan. Jalan! Dada kayak gitu. Rata kayak papan. Kamu bilang apa? Harper, aku bantu. Kamu lagi ngapain kamu? Sudah aku bilang ya, kesabaranku sudah habis, jangan main-main denganku. Kamu pikir aku nggak berani ngapa-ngapain? Gawat, ayah. Kalau ayah diam saja, Valerie bakal... Cukup! Kalian semua turun. Aku mau bicara berdua dengan Valerie. Kamu tahu pekerjaanku apa? Tentu saja. Seorang bos mafia dengan banyak bisnis atas namamu. Hanya dengan satu kata, kamu bisa panggil ratusan anak buah. Bagus kalau tahu. Demi ibumu, aku sudah cukup bersabar denganmu. Aku harap kamu gak ngira niat baikku sebagai kebebasan berbuat seenaknya. Oke, aku ngerti. Kembali saja ke urusanmu. Hei, Valerie. Caleb, gimana kabar ibuku di rumah sakit? Kondisi Bu Thorne kurang baik. Dokter bilang dia harus segera dioperasi. Kalau enggak, Aku mengerti. Aku akan cari cara dapat uang lagi. Beberapa hari ke depan, tolong jaga dia baik-baik ya. Ibu, jangan khawatir. Aku janji akan dapatkan cukup uang dan kuasa dari keluarga Morgan. Akan kusembuhkan penyakit ibu, dan kuberi ibu hidup yang lebih baik. Waktunya pas. Ayo, duduklah. Mari kita mulai bicara. Kamu bilang apa barusan? Arthur, gak usah sok jadi ayah. Aku gak pernah anggap kamu ayahku. Valerie, kamu pikir aku gak berani pukul kamu? Baguslah. Sekarang kamu baru mirip bos mafia. Kemarin saja kamu sok penurut. Kayak pengecut. Jangan belagu. Aku tahu kamu butuh bantuanku. Setidaknya memohonlah dengan benar. Bukan aku yang kasih tahu, dia tebak sendiri. Menarik. Katakan, apalagi yang kamu tahu? Aku juga tahu tugas ini sangat bahaya. Dan satu-satunya yang bisa melakukannya harus darah dagingmu. Kamu gak mau anak emasmu celaka. Jadi kamu datang pada aku. Kalau saja aku berhasil, itu akan sempurna. Kalau gagal, setidaknya kamu aman. Soal aku hidup atau mati, kamu gak peduli sama sekali. Lalu, dalang dibalik semua ini, pasti posisinya lebih tinggi darimu. Makanya kamu suruh anak kandungmu yang turun tangan, buat buktikan kesetiaanmu. Kalau tahu bahaya, kenapa kamu tetap datang? Tentu saja. Aku butuh uang. Aku butuh banyak uang. Kamu bayar aku bereskan urusanmu, transaksi yang adil. Soal omong kosong ikatan keluarga, lupakan saja. Pak Morgan, putrimu jauh lebih menarik dari dugaan Anda, ya kan? 1,2 juta dolar. Setuju. Kamu gak tanya tugasnya apa? Demi 1,2 juta dolar itu nggak masalah. Tapi, aku minta uang muka 600.000 dolar. Jadi katakan, apa yang harus kulakukan? Bosku, Tuan Hughes, memberiku tugas. Kamu harus ke klub Diamond, basement lantai 3 untuk ambil hadiah. Dia sudah atur seseorang untuk menemuimu di sana. Mereka akan jelaskan detailnya nanti. Kalau barangnya sudah di tangan, ku bayar sisa 600.000 dolarnya. Cuma hadiah. Setuju.
Julian, antar dia keluar. Aku sudah cari tahu. Ibu Jalang itu masih di rumah sakit buat kemoterapi. Makanya dia gampang banget setuju. Kemarin dia belagu banget. Aku mau kasih ibunya di rumah sakit sedikit kejutan. Kamu nggak keberatan kan? Jangan bikin ribet. Jangan kacaukan rencana selanjutnya. Lakukan sesukamu. Saatnya beri bocah sialan ini pelajaran. Valerie, kamu tahu apa maksud hadiah? Di daerah Silverstone, klien itu terbatas. Pengusaha baru tanpa koneksi harus mencuri dari orang lain. Jadi hadiah itu berarti mengambil sesuatu dari seseorang, biar mereka tahu kalau kamu bisa ambil hadiah mereka, kamu juga bisa ambil nyawanya. Begitulah cara membuka pasar. Tuan Hughes mengincar klub Diamond. Jadi, keluarga Morgan harus ambil hadiah. Makasih infonya. Aku nggak lagi bercanda, aku serius. Klub Diamond itu milik Dominic. Dia orang yang kejam. Lebih baik kamu pikir 2 kali. Ini lebih rumit dari dugaanmu. Tapi Arthur bakal bayar aku. Tapi uang, Dengan uang, aku bisa bayar kemo ibuku. Jadi dia nggak perlu habiskan waktu jual ikan untuk bertahan hidup. Jadi apapun hadiahnya, aku harus mendapatkannya. Kak Julian, antar aku ke rumah sakit. oke. Bu Thorne, bertahanlah. Valerie pasti bakal dapat uang buat pengobatan ibu. Kalian siapa? Minggir! Jangan sentuh dia! Lihat kondisinya sekarang. Apa gunanya diobati kalau dia cepat mati? Rumah itu bakal jadi milikku. Anda keluarga Mary? Aku saudara kandungnya. Kami hentikan pengobatannya. Benar, kami nggak akan obati dia lagi. Keluarkan formulir penolakan pengobatan itu. Kami akan tanda tangan sekarang. Enggak, aku nggak setuju. Kamu ini siapa? Ini urusan keluarga Thorne. Kamu nggak berhak ikut campur. Kalian gak bisa begini. Anak ini nggak ada urusan sama keluarga kami. Entah dari mana brengsek ini berasal. Sini, berikan. Jangan! Valerie belum pulang, kamu nggak boleh tanda tangan. Pergi sana sialan! Valerie, dia cuma bocah sialan. Dia nggak tahu apa-apa. Cih! Kalau si penyakitan ini cepat mati, kita bisa hemat uang. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Hentikan! Valerie! Ngapain kamu? Lepasin! Bocah sialan berani memukulku. Caleb, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Ada apa ini? Mereka tiba-tiba masuk dan bilang mau hentikan pengobatan. Kalian gila ya? Bocah sialan. Kamu nggak sopan. Begini ibumu mendidikmu. Beraninya kalian bicarakan dia. Ibuku terbaring sakit bertahun-tahun dan kalian nggak pernah peduli. Sekarang kalian mau curi hartanya. Kalian semua binatang. Bocah sialan. Siapa yang kamu sebut binatang? Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu cuma anak haram. Dan ibumu itu cuma seorang pelacur. Dia pantas kena penyakit ini. Hei, Valerie! Sialan beraninya hukum suamiku. Pantas saja Arthur suka begini. Rasanya lumayan memuaskan. Nona Thorne! Lepasin! Nona Thorne, ini rumah sakit. Tolong jaga sikap Anda. Dokter, aku nggak punya kerabat seperti mereka. Aku nggak akan hentikan pengobatannya. Tapi tagihan rumah sakitnya belum dibayar selama setengah bulan. Kalau sisa tagihan yang nggak dilunasi, kami terpaksa hentikan pengobatannya. Omong besar aja. Padahal aslinya melarat. Kamu nggak punya pilihan selain menyerah, pecundang melarat. Valerie, belakangan ini aku kerja jadi perawat dan dapat sedikit uang. Kamu bisa pakai ini dulu. Caleb, jangan khawatir. Mulai sekarang, kita nggak perlu khawatir soal uang. Kamu mau bodohi siapa? Kalau kamu benar bisa bayar, aku bakal pakai nama keluargamu. Dokter, untuk biaya medis dan operasi ibuku, serta sisa tagihannya akan kulunasi semuanya. Baik. Nggak mungkin.
Itu pasti uang haram. Valerie, dari mana asal uang ini? Nggak usah dipikirkan. Sana bayar dokternya. Baik, mari sebelah sini. Kamu mau ngapain? Siapa yang suruh kalian? Jawab. Kamu ngomong apa sih? Nggak ada. Kita 10 tahun nggak komunikasi. Dan kenapa tiba-tiba kalian malah muncul sekarang? Kalian pikir aku bodoh? Jujur padaku. Aku bakal ngaku. Victoria yang suruh. Dia kasih kami uang buat bikin masalah di sini. Katanya kalau udah selesai, rumah kalian bakal jadi milik kami. Kami beneran nggak ada hubungannya. Iya benar, wanita itu yang nyuruh kami. Kak Julian, ada 3 orang di sini. Bawa beberapa orang buat urus mereka. Jadi Victoria ya? Berani usik ibuku, akan kubunuh dia. Gimana kita urus mereka? Asal mereka nggak mati, lakukan semau kalian. Mengerti? Bawa mereka. Jangan. Kami nggak ada hubungannya. Kami nggak ada hubungannya. Kami beneran nggak ada hubungannya. Kamu sudah benar-benar yakin? Karena aku udah mutusin, aku nggak akan mundur. Uang di kartu ini cukup buat membawamu masuk ke lingkaran dalam klub Diamond. Soal pria di foto ini, dia rekanmu. Kamu harus temukan dia dulu sebelum mulai bertindak. Kalau aku nggak kembali hidup-hidup, tolong bantu untuk jaga ibuku. Sisa uang dari biaya medis, kasih saja ke Caleb. Julian, ceritakan soal klub Diamond. Halo Nona Thorn. Nona Thorn, mau ke lobi atau ruangan privat? Aku lihat-lihat dulu. Baik, mari sebelah sini. Resminya klub Diamond adalah pemandian mewah. Tapi basement lantai 3 adalah lingkaran dalam sebenarnya. Di sana Dominic jalankan bisnis rahasianya. Jalang itu benar-benar cari mati. Ayah nggak bakal kasih uangnya kan? Mana pantas didapat. Bajingan berani bernegosiasi denganku. Dengan cara main Dominic, dia tinggal tunggu mati. Mati demi keluarga Morgan adalah kehormatan baginya. Kalau begitu, aku tunggu saja mayatnya. Ada kamera di mana-mana tanpa titik buta. Mendekati target tanpa ketahuan itu sangat mustahil. Satu-satunya cara cuma bikin keributan untuk memancingnya keluar. Tukar semuanya. Baik, Nona. Ini chip Anda. Itu kan pria yang ada di foto. Jared. Silakan pasang taruhannya. Kecil. Operasi Dominic sepertinya ketat.
Tapi catatan perawatan mesin Sigbook menunjukkan suatu pola. Setelah shift malam bandar ketiga, mesinnya menunjukkan sedikit bias. Nona, Anda nggak bisa main begitu. Langsung all in di putaran pertama, Anda bisa kehilangan semuanya. Ada lagi yang mau pasang? Buka. Jangan sentuh. 4, 5, 6, 15. Besar. Selamat. Silakan pasang taruhannya. Pasang kecil. Wah, langsung pasang banyak. Nggak salah itu. Nona, masih pasang besar? Mana aku tahu kalau nggak dicoba. Ada lagi yang mau pasang? Ayo Buka. 3, 4, 5, 12. Besar. Besar ya. Hebat sekali. Silakan pasang taruhannya. Aku kecil. Aku nggak percaya. Ayo. Tadi udah Taruhan besar. lagi. Mana mungkin besar lagi? Nona, kalau Anda menang putaran ini, kasino kami bisa-bisa tutup malam ini. Buka. Akhirnya kamu muncul juga. Anda sungguh penjudi besar, Nona. Anda menguras habis uang di tempatku. Memaksaku untuk turun tangan langsung. Anda senang? Kenapa? Nggak sanggup kalah. Nggak segitunya. Karena aku, Dominic, berani buka kasino di sini. Aku nggak takut kalah. Tapi, aku penasaran apakah Anda tertarik main taruhan besar denganku? Pak Russo, aku mau ke toilet dulu. Jared, kamu lumayan bugar. Pak Hughes utus kamu buat kerja denganku. Di sini nggak ada kamera, jadi ngomong aja. Ayahku bilang Harper yang bakal datang. Kamu... Valerie, anak haramnya Arthur. Kamu anaknya Pak Hughes. Arthur gak bersedia mengorbankan darah dagingnya. Jadi dia kirim kamu buat mati. Kalau aku nggak salah, kamu itu sama sepertiku, seorang anak haram. Kamu udah di sini lebih dari sebulan, tapi belum nemu kesempatan yang pas, ya kan? Tenang aja, aku di sini buat bantuin kamu. Aku bakal bantu kamu ambil hadiahnya. Kamu gak bakal dapat. Kamu tahu apa hadiahnya? Apa? Salah satu jari Dominic. Pantas dia merahasiakannya dan gak mau bilang. Sampai aku tiba di basement ketiga. Sekarang takut. Dominic itu dikenal sebagai juara tinju Silverton. Kamu barusan lihat dia. Dengan badan kurusmu itu, kamu gak bakal tahan satu pukulannya. Apapun hadiahnya, aku pasti bisa dapat. Baiklah, gimana kalau kamu gak dapat? Kalau aku gak dapat, malam ini juga,
aku jadi milikmu. Hai, Nona, cobalah anggurku. Ini anggur berkualitas. Anda terlalu baik, Pak Russo. Tapi aku sedang buru-buru. Oh, buru-buru. Buru-buru mau ambil jariku buat ayahmu untuk selesaikan misimu. Aku nggak ngerti maksud Anda. Kamu gak ngerti. Arthur si rubah tua itu tak mau ambil risiko dengan anak sahnya. Jadi dia utus anak haram sepertimu ke tempatku ini untuk dapatkan hadiahnya. Valerie, 18 tahun. Ibumu Mary dirawat di bangsal onkologi rumah sakit. Tagihannya sudah nunggak setengah bulan. Yang kukatakan itu benar kan? Sejak kamu menginjakan kaki di Diamond, menukar chip, main sixbox, bahkan saat kamu dan dia bertengkar di lorong, aku lihat semuanya dengan jelas. Apa kamu pikir Victor mengirim anak haram akan luput dari pandanganku? Apa kamu benar-benar berpikir dengan skill judi dan ilmu bela dirimu, kamu bisa ambil sesuatu dariku di tempat? Hadiahnya adalah jariku. Tapi hari ini kamu yang jadi hadiahku. Arthur mau ikut campur urusanku. Orang-orang yang dia utus akan kupulangkan dalam keadaan terpotong. Anda benar-benar sehebat reputasi Anda. Sangat teliti. Merayuku. Terlambat. Tapi Pak Russo, Anda siapkan banyak anak buah hari ini, dan bahkan tahu identitas dari Jared, serta menyelidiki latar belakangku. Tapi apa Anda tahu? Kalau sejak awal aku sudah sadar ini adalah jebakan. Arthur pada dasarnya penuh curiga. Kenapa dia harus pertaruhkan segalanya pada anak haram sepertiku? Saat dia berikan misi itu, matanya pancarkan secerca harapan dan tatapan dingin saat membuang pion. Jadi, aku kesini bukan untuk ambil hadiahnya. Aku datang untuk beritahu semua orang. Kalau aku, Valerie, takkan pernah jadi pion. Apalagi jadi umpan buat orang lain. Lalu, gimana caramu ambil jariku? Bukan. Yang aku mau adalah seluruh tanganmu. Ah, kamu? Kalian? Apa yang kalian lakukan? Kalian? Mau apa kalian? Hadiahmu aku ambil. Gak nyangka aku bakal dikalahkan oleh brengsek sepertimu. Jalang, aku Dominic bersumpah demi Tuhan, aku bakal mencabik-cabikmu. Sayang sekali, kamu gak bakal punya kesempatan. Ayah, udah lama banget tapi belum ada kabar. Menurut ayah apa jalan kecil itu ketakutan terus kabur? Kamu jangan khawatir, Harper. Karena kelemahan dia itu cuma ada di ibunya. Demi ibunya, jangankan mengambil hadiah, disuruh mati pun, dia pasti mau. Aku dengar sesuatu. Sepertinya Jalang itu mulai beraksi. Akhirnya kita bisa ambil mayatnya. Ayah, hebat banget bisa buat rencana menguntungkan begini. Bisa selesaikan masalah kita. Sekaligus biarkan brengsek itu mati sendiri. Nanti kalau kalian keluar, langsung saja kalian bereskan mayatnya, lalu serahkan ke ibunya yang harusnya mati dari dulu. Dia dan Jalang kecil yang dilahirkannya bisa mati bersama. Gimana mungkin? Kok dia masih hidup? Ini hadiahnya. Tangan dari Dominic. Sisanya $600.000. Bayar aku sekarang.